Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Putri Fatikah dengan 3 digit yang terakhir 019 dari kelas PM 24B. Di sini saya akan membuat video pembahasan tugas geometri yang telah diberikan minggu lalu. Nah, soalnya tentukan luas persegi panjang jika garis G adalah Y 4x-7 merupakan salah satu sisi persegi panjang dan P adalah salah satu diagonal persegi panjang dengan persamaan Y sama dengan X plus 2. Nah, dari soal ini kan informasinya adalah jika garis G adalah Y sama dengan 4x min 7 dan merupakan salah satu sisi persegi panjang, dan T itu merupakan salah satu diagonal dengan persamaannya Y sama dengan X plus 2. Nah, ini kita bisa gambarkan garisnya seperti ini. Nah, di sini tuh ada garis G dan diagonal, salah satunya kan garis T. Nah, ini adalah garis T. Di sini kan G-nya sama dengan 4x min 7 dan T-nya itu adalah X plus 2. Nah, jadi kita kan harus mencari persamaan sisi persegi panjang yang lain. Nah, di sini kita akan jawab. Kita misalkan bahwa garis L itu tegak lurus G. Jadi kita akan mencari garis yang tegak lurus G. Itu saya misalkan di sini adalah garis L. Nah, garis L kan garis yang tegak lurus G. Maka gradien garis yang tegak lurus itu pasti nilainya adalah min 1. Jadi gradiennya ML itu sama dengan min 1 per gradiennya G. Nah, di sini di garis G tadi kan sudah diketahui gradiennya adalah 4. Nah, ini adalah gradien garis G, sehingga ML itu gradiennya adalah min 1 per 4. Nah, di sini kita bisa mencari persamaan garis L tanpa menggunakan substitusi maupun eliminasi, yaitu menggunakan rumus berkas garis. Nah, rumusnya itu adalah G ditambah lambda T. Nah, di sini G itu persamaannya kita masukkan, yaitu ada 4x min 7 ditambah lambda dikali persamaan dari T, yaitu adalah tadi kan G persamaannya Y sama dengan 4x min 7. Nah, kita masukkan ke dalam satu ruas, yaitu G itu Y min 4x plus 7 ditambah lambda T juga sama, kita kalikan dengan Y min X min 2. Nah, di sini kita tulis dahulu lambdanya, ini kita kalikan ke dalam kurung. Jadi lambda Y min lambda X min 2 lambda. Nah, di sini kan ada yang sama, yaitu X sama X kita kumpulkan jadi satu, Y sama Y kita kumpulkan jadi satu. Nah, untuk yang X itu ada min 4 dan juga lambda, sehingga hasilnya itu
min 4 min lambda kita kalikan dengan X, kita keluarkan, ditambah 1 ditambah lambda kita kalikan dengan Y, dan yang sisanya kita tetapkan saja, jadi itu yaitu min 2 lambda ditambah 7. Nah jangan lupa ini kita harus sama dengan 0 ya. Nah di sini kan bentuknya itu ada ini A, ini B, ini C. Nah untuk mencari persamaannya kita juga harus tahu dulu besarnya atau hasil dari lambda itu berapa. Nah kita akan mencari lambda itu dengan cara gradien dari ML. Nah kalau misalkan kita mempunyai bentuk ABC, kan tadi kan L itu bentuknya sama dengan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di sini ada A, di sini ada B, di sini juga ada C. Nah untuk ML-nya jadi kita dapat menulisnya dengan min A per B, kita sama dengan gradien ML yang sudah kita ketahui yaitu min 1/4. Maka ML-nya itu sama dengan min A-nya di sini ada min 4 min lambda X. Kita masukkan. Sedangkan untuk B-nya yaitu ada 1 ditambah lambda Y. Kita sama dengan min 1/4. ML itu sama dengan, ini kan jadinya plus, ini jadi 4 ditambah lambda X per 1 ditambah lambda Y, kita sama dengan min 1/4. Nah kita kalikan silang sehingga ML itu sama dengan 4 dikali 4 plus lambda X disama dengan min 1 dikali 1 plus lambda Y. Nah karena ini enggak usah ya, tadi kan ini kan AX dengan min A per B, jadi X nya tuh nggak usah dimasukkan ke sini soalnya ditanyakan A, jadi ini nggak usah. Nah jadi seperti ini, 4 ditambah lambda per 1 ditambah lambda sama dengan min 1/4. Kita kalikan silang kan jadinya 4 dikali 4 ditambah lambda, lalu min 1 dikali 1 ditambah lambda, maka ML-nya itu sama dengan 16 ditambah 4 lambda. Di sini ada min 1 min lambda. Nah ini kan kita jadikan satu yang sama, jadi 16 ditambah 1 dan di sini ada min lambda min 4 lambda. Maka ML-nya itu sama dengan 17 sama dengan min 5 lambda. Maka lambda itu bisa kita hasilkan adalah 17 min 17/5. Nah ini adalah besar dari lambda itu sendiri. Setelah kita mengetahui besar dari lambda, kita masukkan lagi atau kita substitusi ke dalam persamaan yang sebelumnya. Kita hapus dulu. Nah tadi kan persamaannya itu adalah Y min 4X ditambah 7 ditambah lambda dikali Y min X min 2 sama dengan 0. Nah di sini kan lambdanya sudah diketahui, maka kita bisa substitusi nilai lambdanya yaitu 7 ditambah min 17/5 kita kalikan dengan Y min X min 2 itu sama dengan 0. Y min 4X ditambah 7 ditambah di sini kata kalikan jadinya kan min 17/5Y. Nah, karena bertemu dengan plus maka hasilnya kan min. Kita langsung saja, di sini ada min 17/5Y, ada plus 17/5X ditambah 2 dikali 17/5
5. Karena min ketemu min jadinya plus. Di sini hasilnya min 4x ditambah 7 min 17/5 y ditambah 17/5x sama ditambah 34/5. Nah, ini jangan lupa disederhanakan 0 ya. Nah, di sini kan biar bisa menghilangkan 5-nya kita kalikan dengan 5. Maka di sini hasilnya 5y min 20x ditambah 35 min 17y ditambah 17x ditambah 34 sama dengan 0. Nah, di sini yang sama x kita jumlahkan y kita jumlahkan dengan y, koefisien y kita jumlahkan dengan y, dan juga koefisien x kita jumlahkan dengan x, lalu konstantanya kita jumlahkan juga. Maka hasilnya itu min min 20x dikurangi ditambah 17 jadikan min 3x, 5y dikurangi 17y sama dengan min 12y, lalu 35 ditambah 34 hasilnya 69 sama dengan 0. Nah, setelah itu ini kan masih min ya, min, maka biar enak kita kalikan dengan min 1, hasilnya adalah 3x ditambah 12y min 69 itu sama dengan 0. Nah, di sini kan kita bisa sederhanakan lagi, hasilnya adalah x ditambah 4y min 23 sama dengan 0. Nah, untuk y-nya, 4y-nya saya pindah ke sini agar bisa menghasilkan y sama dengan y. Jadi min 4y sama dengan x min 23. Nah, y-nya itu sama dengan min 1/4x ditambah 23/4. Nah, ini sudah ketemu persamaan dari L. L-nya itu yaitu y sama dengan min 1/4x ditambah 23/4. Nah, karena kan tadi L itu tegak lurus terhadap G, maka garisnya itu seperti ini. Nah, di sini ada garis L yaitu Y sama dengan min 1/4x ditambah 23/4. Nah, kita masih kurang mencari garis yang sejajar dengan G dan juga garis yang tegak lurus terhadap L. Maka untuk cara yang kedua, nah sebelumnya tapi kita harus ini mengambil dulu titik di T. Nah, di sini misalkan saya mengambil titik B di garis T. Nah, misalkan misalkan ambil titik B di garis T dengan saya memilih di sini absisnya itu 0 atau nilai x-nya itu 0, maka tadi kan persamaannya si T itu y sama dengan x plus 2. Nah, saya di sini ambilnya kan absisnya 0, maka y itu sama dengan 0 ditambah 2, y-nya itu sama dengan 2, maka nilai titik potongnya B itu diperoleh 0,2. Nah, setelah kita mengambil titik B di garis T dan absis 0 kan diperoleh titik B itu adalah 0,2. Maka kita bisa mencari garis yang sejajar dengan G melalui titik B. Maka misalkan di sini garis K
sejajar G melalui B yaitu 0,2. Nah, garis yang sejajar itu pasti gradiennya juga sama kan. Maka gradien K itu pasti sama dengan gradien G. Nah, gradien G-nya itu tadi kan 4. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa masukkan ke rumus yang K itu sama dengan Y min YB. Kenapa YB? Karena kan kita melalui titik B. Sama dengan M dikali X min XB. M-nya di sini kan sudah ketahui gradiennya 4. Maka Y min YB kita masukkan titik B yang Y, ini kan X ini Y. Di sini ada 2, gradiennya 4, X-nya itu tetap, XB-nya adalah 0. Nah, hasilnya itu adalah Y min 2 sama dengan 4X. Maka Y-nya itu sama dengan 4X plus 2. Nah, kita sudah ketemu garis bersamaan garis K yang sejajar dengan G melalui titik B. Maka garisnya itu seperti ini. Nah, ini adalah garis K, yaitu Y sama dengan 4X plus 2. Tadi kan kita mengambil titik di B, misalkan titiknya itu di sini. Ini ada B yaitu 0,2. Nah, setelah kita mencari, kan kita sudah mengetahui garis yang sejajar dengan G. Lalu kita akan mencari garis yang tegak lurus terhadap K. Maka caranya itu sama dengan sebelumnya, yaitu misalkan garis misalkan garis P tegak lurus terhadap K. Misalnya saya di sini ngambil P melalui titik B. Titik B yaitu 0,2. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa jika ada suatu garis yang tegak lurus, gradiennya itu pasti seperti ini. MP itu kan tegak lurus terhadap P itu tegak lurus terhadap K. Maka gradien P itu sama dengan min 1 per gradiennya K. Nah, gradiennya K itu tadi kan sudah diketahui ya, di sini gradiennya 4. Maka min 1 per 4. Kita masukkan lagi ke rumus yang sebelumnya untuk mencari garis K tadi. Jadi rumusnya kan garis P itu sama dengan Y min YB sama dengan gradiennya X min dikali X min XB. Y, kita YB nya kita masukkan 2, gradiennya adalah min 1 per 4, X min XB nya kita masukkan 0. Nah, di sini Y min 2 itu sama dengan min 1 per 4 X. Nah, ini kan 0 ditambah 0 gitu kan, jadinya Y itu kita pindah untuk yang 2, ya kita pindah, jadi min 2 nya ini kita untuk menghilangkan min 2 kita tambahkan dengan 2 di kedua ruas, sehingga min 1 per 4X ditambah 2. Nah, ini sudah ketemu untuk si persamaan B, yaitu garis yang tegak lurus terhadap K. Jadi kan ini garis yang tegak lurus terhadap K, maka P gini kan. Nah, ini P yaitu Y sama dengan min 1 per 4X ditambah 2. Nah, kita sudah mengetahui persamaan dari 4 sisi persegi panjang itu. Nah, untuk mencari luas persegi panjang, kita perlu panjang dan juga lebar. Kita harus mengetahui dahulu antara panjangnya
persegi panjang ini dan juga lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, kita kan sudah mencari 4 persamaan dari sisi persegi panjang itu. Nah, kita mendapatkan bahwa si G itu akan sejajar dengan K, karena G itu sama dengan Y sama dengan 4x min 7, sedangkan K adalah Y sama dengan 4x plus 2. Dan P itu sejajar dengan L. Y-nya itu adalah min 1/4 x plus 2 untuk yang P, dan yang L-nya itu adalah Y sama dengan min 1/4 x ditambah 23/4. Nah, karena sudah mengetahui dari 4 sisi persegi panjang ini, kita akan mencari luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang kan panjang dikali lebar, maka kita akan mencari panjang dan juga lebarnya. Nah, caranya itu adalah mencari jarak titik ke garis. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa jarak bahwa tipotnya kan B sama dengan 0,2, maka jarak B yaitu 0,2 ke L. Nah, di sini kita akan mencari jarak antara B ke L, yaitu jaraknya L tadi kan persamaannya sama dengan Y sama dengan min 1/4 X ditambah 3/4. Nah, ini kita bisa rubah bentuknya ke dalam bentuk seperti ini, Y ditambah 1/4 X ditambah 23/4. Ini adalah B, ini A, ini C. Nah, dengan mencari jarak titik ke garis ini kita bisa menggunakan rumus D sama dengan akar A XB ditambah B YB ditambah C per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat dalam nilai mutlak. Nah, di sini kan sudah diketahui ya, ada A hanya ada 1/4, ada Y-nya ada 1, dan C ada 23/4. Sedangkan XB dan YB-nya kita sudah mengetahui dari titik B yaitu 0,2. Kita tinggal substitusi ke dalam rumus, maka di sini diketahui A-nya adalah 1/4 dikali XB-nya 0 ditambah B-nya adalah 1 dikali YB-nya 2 dan juga C-nya adalah 23/4 plus minus karena ini kan dipindah ruas jadinya ini min. Nah, ini min plus minus akar A kuadrat. A kuadratnya tadi kan ini 1/4 ditambah B-nya 1. Nah, di sini D-nya diperoleh 1/4 dikali 0 adalah 0 ditambah 1 kali 2 adalah 2 ditambah dikurangi 23/4 plus minus akar ini 1/4 adalah 1/16 ditambah 1. D-nya itu adalah ini kita peroleh 15/4 min plus minus akar ini 17/16. Nah, dalam nilai mutlak ya, D-nya di sini ini kan akar 17/16, 16-nya kita bisa keluarkan dikarenakan akar 16 kan 4. Maka D itu sama dengan min 15/4 plus minus akar 17/4. Nah, karena apapun yang ada di dalam nilai mutlak nilainya pasti positif, jadinya ini menjadi 15/4 plus minusnya kita ambil jadi plus saja, plus usah ditulis jadi ya akar 17/4. Nah, ini bentuknya jadi D sama dengan 15 per akar 17. 4-nya kan sudah bisa dihilangkan ya, sehingga ini kan nggak boleh bentuknya seperti ini. Kita kalikan dengan akar 17 per akar 17. D-nya itu sama dengan 15 akar 17 per 17. Nah, kita ketahui di sini bahwa panjangnya dari persegi panjang ini adalah 15 akar 17
Setelah itu kita akan mencari lebar. Nah, lebarnya itu adalah jarak titik B yaitu 0,2 ke G, yaitu Y sama dengan 4X min 7. Nah, ini kita bisa rubah bentuknya menjadi Y min 4X ditambah 7. Ini ada B, ada A, ada C. Kita masukkan juga ke rumus yang kita gunakan sebelumnya untuk mencari panjang, yaitu ini adalah nilai mutlak dari A XB ditambah B YB ditambah C per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini kan sudah diketahui juga nilai dari A dan nilai dari B dan nilai dari C serta ada nilai XB dan juga YB. Maka kita tinggal substitusi. Untuk nilai A-nya adalah min 4 dikalikan dengan XB-nya 0 ditambah B-nya itu adalah 1 dikalikan dengan YB-nya itu adalah 2 dan C-nya adalah 7 plus minus akar A-nya itu ada min 4 kita kuadratkan ditambah B-nya adalah 1 kuadrat. Maka D itu sama dengan min 4 kali 0 kan 0 ditambah 2 ditambah 7 per ini plus minus akar min 4 kuadrat adalah 16 ditambah 1 kuadrat adalah 7, maka D-nya itu sama dengan A mutlak dari 9 per plus minus akar 17. Nah, apapun yang keluar dari mutlak kan nilainya pasti positif, maka kita ambil adalah nilai positifnya, maka D itu sama dengan 9 per akar 17. Bentuk ini kan tidak boleh, maka kita kalikan lagi dengan akar 17 per akar 17, hasilnya adalah 9 akar 17 per 17. Nah, diketahui lebarnya adalah 9 akar 17 per 17. Karena sudah diketahui panjang dan lebarnya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Nah, untuk panjangnya adalah 15 akar 17 per 17 dikali 9 akar 17 per 17. Di sini kita bisa mengalihkan 15 dikali 9 dikali dengan kan akar 17 dikali akar 17 hasilnya adalah 17 per ini 17 dikali 17. Ini hasilnya adalah 2. Hasilnya yang bawah itu adalah 289, sedangkan yang atas adalah 2295. Nah, ini kan bisa disederhanakan lagi. Yang bawah kita bagi 17, yang atas juga kita bagi 17, maka hasilnya adalah 135 per 17 satuan luas. Nah, jadi ketemu nilai dari nilai luas persegi panjangnya adalah 135 per 17 satuan luas. Nah, jadi untuk soal yang ini sudah terjawab bahwa luas persegi panjangnya adalah 135 per 17 satuan luas dengan sebelumnya mencari persamaan dari sisi persegi panjang, yaitu ada 4 persamaan. Jadi sudah terjawab untuk soalnya. Sekian video dari saya, mohon maaf jika sebelumnya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.